Bagaimana Amirul Mukminin menetapkan anggaran Baitul Mal untuk menggaji dirinya? Lembaga kepemimpinan atau kekhalifahan merupakan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lembaga kepemimpinan adalah wilayah pengabdian, sebuah amanat yang kelak akan dipertanggungjawabkan langsung kepada Allah pada hari penghakiman. Seorang pemimpin bisa mendapatkan surga karena jabatannya, atau justru mendekam di neraka juga karena jabatannya. Lembaga kepemimpinan adalah tempat di mana seorang pemimpin bisa mendapatkan pahala besar, atau justru azab nan pedih. Inilah yang sangat disadari dan dijadikan pedoman bagi Khulafaur Rasyidin. Sebagai sahabat yang mendapatkan pendidikan langsung dari Rasulullah, para Khulafaur Rasyidin tidak pernah berani menyalahgunakan jabatan yang mereka emban, bahkan untuk hal paling remeh sekalipun. Lembaga kekhalifahan merupakan bagian dari agama. Siapapun yang mengemban tugas-tugas kekhalifahan dengan baik, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pahala untuknya. Allah telah menjanjikan pahala untuk mereka yang bekerja dengan baik, dan juga memberikan dosa kepada mereka yang bekerja secara buruk. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat ke-94. Maka barang siapa yang mengerjakan amal soleh sedang ia beriman, maka tidak ada pengingkaran terhadap amalannya itu. Dan sesungguhnya kami menuliskan amalannya itu untuknya. Janji Allah Subhanahu wa Ta'ala ini merupakan balasan kelak bagi umat manusia di akhirat. Bagi seorang khalifah atau pemimpin yang bekerja sepenuh hati, selain pahala akhirat, maka ia sudah selayaknya mendapatkan kompensasi atau gaji untuk mencukupi kebutuhan hidup diri dan keluarganya. Setelah menerima tanggung jawab sebagai pemimpin umat, pada awalnya Amirul Mukminin Umar bin Khattab tidak sedikit pun mengambil harta Baitul Mal untuk keperluan pribadinya. Hingga suatu saat Amirul Mukminin membutuhkannya karena waktunya yang telah tersita sehingga tidak bisa berdagang. Amirul Mukminin menemui para sahabat dan menyampaikan situasi dirinya. Beliau bermusyawarah bagaimana seharusnya memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Kepada para sahabat, Amirul Mukminin menyampaikan, "Aku sibuk dengan permasalahan umat ini. Apa yang sebaiknya aku lakukan?" Mendengar permasalahan Amirul Mukminin, Utsman bin Affan berkata, "Berilah makan, berilah makan." Perkataan Utsman bin Affan ini dibenarkan dan didukung oleh para sahabat lainnya. Amirul Mukminin Umar bin Khattab masih belum yakin dengan jawaban para sahabat. Beliau kemudian bertanya kepada seorang sahabat yang dikenal sebagai pintunya ilmu, yaitu Ali bin Abi Thalib. "Wahai Ali, bagaimana pendapatmu tentang hal itu?" Ali bin Abi Thalib pun menjawab, "Berilah makan siang dan makan malam." Amirul Mukminin Umar bin Khattab akhirnya mendapatkan gaji untuk keperluan makan siang dan makan malam. Beliau secara tegas menyampaikan anggaran Baitul Mal yang diperuntukkan baginya. "Aku menempatkan diriku pada Baitul Mal sebagaimana anak yatim. Jika aku merasa cukup, maka aku akan meninggalkannya. Namun jika aku membutuhkannya, aku akan mengambilnya dengan cara yang makruf." Pada sebuah riwayat lainnya, disebutkan bahwa saat itu Amirul Mukminin mengumpulkan sahabat dan bertanya, "Bagaimana pendapat kalian mengenai anggaran Baitul Mal yang halal untukku?" Sahabat yang mendengar pertanyaan Amirul Mukminin menjawab, "Amirul Mukminin lebih tahu daripada kami tentang hal itu." Amirul Mukminin kemudian berkata, "Jika kalian mau, maka aku akan memberitahukan anggaran Baitul Mal yang halal untukku. Hewan tunggangan untuk pergi haji dan umroh, pakaian musim panas dan musim dingin, makanan untuk keluargaku yang mengenyangkan mereka, bagian ghanimah kaum muslimin untukku, karena aku juga bagian dari kaum muslimin." Mendengar penjelasan Amirul Mukminin, seorang sahabat kemudian berkata, "Hewan tunggangan untuk pergi haji dan umroh hanya 1 ekor unta." Amirul Mukminin Umar bin Khattab, sebagaimana Khalifah Abu Bakar, telah memberikan contoh sangat mulia bagaimana menjalankan amanah kekuasaan. Pada masa kekuasaan Amirul Mukminin, Madinah mendapatkan harta yang melimpah dari wilayah-wilayah pembebasan, baik Syria maupun Persia. Berbagai jenis harta dari wilayah pembebasan seperti ghanimah dan fa'i. Suatu ketika, Amirul Mukminin menyampaikan tentang pembagian harta fa'i atau harta yang berasal dari pajak di wilayah pembebasan. Beliau mengatakan, "Aku tidak lebih berhak atas fa'i ini daripada kalian. Tidak ada seorang pun dari kita yang lebih berhak daripada yang lain. Akan tetapi,
kita berpijak pada kedudukan berdasarkan kitab Allah dan pembagian yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seseorang yang lebih dulu masuknya Islam, seseorang dengan keberanian dan kesabarannya, seseorang dengan keluarga yang ditanggungnya, serta seseorang dan kadar kebutuhannya. Dalam kehidupan pribadinya, Amirul Mukminin mencontohkan bagaimana beliau menjalani kehidupan sederhana, meskipun di tangannya tergenggam kekuasaan besar. Makanan sehari-hari beliau dan keluarganya hanyalah makanan keras, dan pakaian yang beliau kenakan juga kasar. Suatu hari, seseorang bernama Ar-Rabi bin Ziyad berkunjung ke rumah Amirul Mukminin. Ia melihat betapa sederhananya penampilan sang pemimpin kaum mukminin itu. Ar-Rabi kemudian berkata, "Wahai Amirul Mukminin, sungguh manusia yang paling berhak atas makanan lezat, tunggangan empuk, dan pakaian nyaman adalah Anda." Amirul Mukminin segera mengambil sebuah pelepah kurma dan memukulkan ke kepala Ar-Rabi sembari berkata, "Demi Allah, aku tidak melihatmu mengatakan itu, karena engkau mengharap ridho Allah. Engkau tidak mengatakan itu, kecuali ingin mendekat kepadaku. Meskipun aku menduga bahwa dalam dirimu terdapat kebaikan, aku tidak akan memberitahumu. Tahukah engkau perumpamaan diriku dan perumpamaan diri mereka?" Ar-Rabi pun bertanya kepada Amirul Mukminin, "Apakah perumpamaan dirimu dan perumpamaan diri mereka?" Amirul Mukminin menjawab, "Seperti kaum yang melakukan perjalanan, kemudian mereka menyerahkan nafkah-nafkah mereka kepada salah seorang di antara mereka. Mereka mengatakan, 'Nafkahkanlah pada kami.' Apakah halal bagi seseorang yang diserahi amanat tersebut menguasai nafkah itu meskipun sedikit saja?" Mendengar penjelasan Amirul Mukminin, Ar-Rabi berkata, "Tidak, wahai Amirul Mukminin." Amirul Mukminin Umar bin Khattab kemudian melanjutkan perkataannya, "Begitu pula perumpamaan diriku dengan diri mereka." Jabatan seperti khalifah, Amirul Mukminin, pemimpin, termasuk juga gubernur dan hakim, berhak mendapatkan nafkah dari negara. Mendapatkan kompensasi dari profesi yang dikerjakan telah dicontohkan oleh Rasulullah. Beliau selalu memberikan upah kepada pekerja yang dipekerjakannya. Begitu halnya dengan jabatan khalifah atau Amirul Mukminin, sudah seharusnya mendapatkan gaji, terlepas apakah membutuhkan maupun tidak. Para ulama berpendapat bahwa sebaiknya seorang pemimpin atau pemangku jabatan mengambil gaji yang sudah menjadi haknya, agar seseorang tersebut merasa bahwa ia harus melaksanakan pekerjaannya. Tentu saja, mengambil anggaran dari lembaga kas negara atau Baitul Mal harus sesuai dengan takaran kinerja mereka. Hal ini telah disampaikan oleh dua sosok yang menjadi teladan dalam kepemimpinan umat Islam, yaitu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dan Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Penulis naskah Abdullah Hasan, ilustrator Didik Sunardi, pengisi suara Hilmi, musik Agusti M, editor Nur Hafila, produser Haidar Ahmad Furqoni, diproduksi oleh Kastari Sentra Media.